3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat merayakan Idul Fitri dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. PSLCC PGRI Jawa Tengah Smart Learning and Character Center berbahagia sekali untuk mengajak kita semua mengisi waktu untuk mencari tahu momen Hari Raya kali ini. Yang jelas Hari Raya kali ini itu sangat berbeda dari sebelumnya gara-gara Corona. Gara-gara Corona. Semuanya berubah. Semenjak di awal Ramadan dan sampai hari ini 1 Syawal 1441 Hijriah. Idul Fitri atau Lebaran sebenarnya kita sepakat tidak hanya dimaknai sekedar hari raya atau hari kemenangan belaka, tetapi sebagai bentuk penguatan silaturahim di antara keluarga, tetangga, dan masyarakat untuk saling memaafkan. Sayangnya hari ini semuanya berubah. Sekali lagi karena pandemi COVID-19. Di saat jarak menghalangi kita untuk dapat melakukan pertemuan fisik, pertanyaannya, apakah berkah silaturahmi masih bisa kita dapatkan? Bagaimana kita memaknai Lebaran kali ini? Nah, sudah bersama kita semua ada Bapak 1 Bunyamin SPD M.Hum. Beliau adalah guru di Sekolah Indonesia Luar Negeri di Makkah dan Jeddah. Kemudian Ibu Nur Fitriah SPD, beliau guru Sekolah Indonesia di Kairo, Mesir. Selanjutnya beruntung juga kita sudah bergabung dengan PSLCC kali ini Ibu Ponco Handayawati MPD Sekolah Indonesia di Den Haag, Belanda. Kemudian sudah juga bergabung bersama kita Ibu RR Septriwi Antarsari SPD Ing MM. Beliau adalah guru di Sekolah Indonesia, Sekolah Internasional Yangon di Myanmar. Dan nanti akan memulai cerita tentang Idul Fitri di Indonesia Ibu Ika Mary Widarni SPD adalah pengurus PGRI Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Nanti akan disambung oleh tambahan informasi dari Bapak Ibu guru lain yang bergabung di dalam Zoom kali ini. Kita akan mulai kesempatan pertama ini memberikannya kepada Ibu Ponco Handayawati MPD. Beliau guru Sekolah Indonesia di Den Haag, Belanda. Monggo Ibu Ponco. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kesempatan nikmat sehat, nikmat sempat untuk berbagi cerita Lebaran guru di berbagai negara ini yang diselenggarakan oleh PGRI Jateng. Terima kasih kesempatannya karena dengan berbagi seperti ini saya tidak merasa kesepian seperti itu. Perkenalkan, nama saya Ponco Handayawati. Senang sekali diberi kesempatan kami berempat, Pak Bun, Bu Fitri, dan Bu Oki. Sebelum mulai, saya mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, untuk keadaan di sini mungkin seperti keadaan Lebaran di semua negara, tidak boleh berkumpul. Nah, Lebaran di Belanda pun sama, sholat id di rumah, kita juga diberi tuntunan sholat id untuk melaksanakan sendiri-sendiri. Kemudian untuk masjid sendiri dibuka untuk umum itu 1 Juni. Untuk saat ini memang maksimal 30 orang.
Dan selama corona ini, pemerintah Belanda memperbolehkan azan. Dan gereja juga diperbolehkan juga untuk loncengnya itu berbunyi. Karena sebelum corona, azan, lonceng gereja itu dilarang karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Ibaratnya berisik gitulah kasarnya seperti itu. Dan dalam masjid dibuka 1 Juni itu ada syarat-syaratnya. Yang pertama menggunakan masker, kemudian harus pakai sarung plastik, toilet dan tempat wudhu ditutup karena dianggap jika tempat wudhunya dibuka, tidak bisa jarak 1,5 meter itu tidak bisa. Jadi daripada ada yang melanggar, sekalian ditutup. Dan usia 65 tahun itu tidak diperkenankan ke masjid. Nah, kegiatan Lebaran ya baru tadi ini saya ya karena di rumah sendiri memang ada undangan ke teman untuk sholat Id bersama, kemudian undangan makan. Tapi untuk ke teman itu naik kendaraan umum, saya belum berani, terus terang belum berani untuk naik kendaraan umum. Karena beberapa tetangga kan udah kena, jadi agak takut, paranoid. Jadi saya hanya di rumah saja. Saya mendapat khutbah virtual ini dari Ustadz Fahmi Salim. Kemudian untuk takbir saya juga mengikuti Ustadz Fahmi Salim melalui YouTube. Dalam khutbah Ustadz Fahmi itu sangat bagus sekali. Beliau tentang menceritakan ketika Nabi Yusuf dicelakai saudaranya ya istilahnya, dizolimi saudaranya, dimasukkan ke sumur, kemudian Nabi Yusuf sendiri tidak menyalahkan saudaranya yang menjolimi beliau. Dan beliau juga tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah istilahnya kok orang baik kok diperlakukan seperti itu, tidak. Kemudian Ustadz Fahmi juga cerita tentang Nabi Yusuf tidak hanya dijolimi saudaranya, tapi dimakan ikan paus, itu kan. Dimakan ikan paus pun beliau tidak mengeluh. Beliau malah ibaratnya ibadahnya lebih bagus lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu malah dijadikan gubernur Mesir gitu ya. Nah, cerita lagi Ustadz Fahmi ini mengenai Nabi Ayub yang diberi sakit berlama-lama, anaknya satu persatu diambil, hartanya diambil, itu pun tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan bersabar, berikhtiar seperti itu. Jadi untuk saat ini yang tadinya saya mau sedih, kok sendirian gitu kan, di negara orang sendirian, tidak kemana-mana, akhirnya semangat lagi. Dan alhamdulillah juga diberi kesempatan untuk sharing oleh PGRI, saya jadi nggak merasa kesepian seperti itu. Tadi juga saya mengikuti kajian khutbah online juga yang diadakan Ustadz Hamdi di sini. Tadi sholat Id di sini pukul 8.30. Jadi mengikuti itu walaupun sholat masing-masing biar ada euforianya, kemenangan, takbir bersama seperti itu, saya ikuti online. Ini untuk biar saya nggak sendirian, kita takbir bareng-bareng seperti itu. Nah, kalau ini memang perbedaannya ini tahun 2019. Kalau tahun ini kan nggak ada apa-apa. Nah, ini untuk gambaran aja, seandainya tidak ada corona, sholat Id sebelum ada corona. Ini di Masjid Al-Hikmah, dari rumah itu 5 menit lah kalau naik tram. Jadi saya rumah saya itu dekat Masjid Al-Hikmah, ini masjid orang Indonesia, kemudian dekat juga dengan Masjid Turki. Dekat perumahan, ini masih di komplek rumah, kalau Masjid Turki jalan aja bisa.
Masjid Al-Hikmah ini menampung banyak sekali, tidak hanya orang Indonesia, tapi ada Arab Maroko yang sering ikut ke sini. Ini gambarannya, sholatnya, sampai di luar juga. Kemudian setelah sholat nanti di sini itu ada rebana, kemudian di sini kopi, terus ada makanan juga. Nah, kalau pas ini seperti apa ya? Seperti di Indonesia lah, euforianya seperti itu. Berjubel. Ini pengalaman tahun kemarin. Ada pembagian makanan juga. Kemudian pasti ada yang cari uang di sini tetap. Kalau di Indonesia mungkin ada cilok atau apa. Kalau di sini ada yang becak ini. Siapa yang naik becak nanti bayar 5 euro gitu. Nah, setelah sholat id di masjid, biasanya kita diundang atau boleh silahkan datang di acara halal bihalal yang diadakan oleh KBRI Den Haag. Itu di Wisma Duta atau rumahnya Dubes. Nah, di sini terkenal, halal bihalal di sini itu atau Idul Fitri di Belanda dikenal Suikerfeest. Karena menurut orang sini, khususnya orang komunitas Arab Maroko dan Turki, pada perayaan perayaan Idul Fitri ini banyak dihidangkan makanan manis. Makanya di sini Suikers gula, banyak makanan gula. Tapi kalau di Indonesia tetap Nusantara banget. Nah, di Halal Bihalal 2019 ini kurang lebih dihadiri 2.000 orang. Jadi ada yang dari Utrecht, Groningen, yang Delft, Leiden, jauh-jauh hanya untuk yang kangen suasana makanan Nusantara seperti itu. Dan yang hadir pun tidak hanya Muslim, kemudian ada yang datang pelajar, mahasiswa, diaspora Indonesia, kemudian nih teman Indonesia itu ya yang pernah bekerja sama dengan orang Indonesia, yang wartawan di sini biasanya dari Metro TV itu sama Liputan 6. Kemudian juga diundang duta besar negara ASEAN, misalnya ada Bangladesh, India, Malaysia, Thailand, seperti itu, dan warga Belanda. Nah, ini suasana halal bihalal di Wisma Duta. Pasti ada ciri khasnya kalau ada pasar raya atau acara orang Indonesia, pasti ada becak di sini. Nanti bayar 5 euro. Hanya ini nanti di dalam. Itu pun banyak yang pengen naik becak seperti itu. Nih, makanannya juga beragam. Makanya ini dikangenin. Sampai 2.000 kadang-kadang berjubel, gitu kan. Ada lontong opor, kambing guling, nasi kebuli, sate, soto Betawi, sup konro, karedok, dan masih banyak lagi. Jadi banyak stand-stand makanan di situ. Jajanan kecil pun tidak kalah menariknya. Ada lumpia, ada lapis, lupis, pastel, dan makanannya apa itu ya? Yang ciri khas Bali itu biasanya ada. Karena dubesnya dari Bali. Kemudian minumannya menyenangkan juga ini, wedang ronde, es cendol, es buah, seperti itu. Nah, kalau yang tamu dari duta besar, memang ada tersendiri seperti ini. Tapi kalau yang masyarakat ya menyebar. Ya, ini ada satu lagi hiburannya di sini. Ada yang pasti ada musik-musik Indonesia, dangdut, pasti ada dangdut. Kemudian biasanya ada angklung, kemudian boleh karaoke juga. Dan yang pasti mau musik apapun, itu jogetnya poco-poco. Mungkin kalau di Indonesia ya,
makanan apapun, minumannya teh botol sosro. Kalau ini mau lagu apapun, jogetnya poco-poco. Itu udah hafalnya itu mungkin ya. Sama mau mere, itu udah ciri khas. Nah, ini keluarga besar KBRI Den Haag. Sayangnya saya yang moto waktu itu ya. Oh ya, saya di sini karena guru itu masuk staf KBRI, jadi diberi tugas biasanya guru itu untuk penerima tamu, sebagai penerima tamu. Nah, setelah itu biasanya 1 hari lagi, setelah hari H, hari +1 itu karena teman saya ada yang PhD di Leiden, nah diundang sekalian bersilaturahim sama teman-teman di Leiden di sini. Kita modalnya ya, ayo yang bawa siapa? Biasanya saya bawa buah, yang paling gampang bawa buah gitu. Atau kerupuk. Kalau tahun 2018 saya hanya bawa kerupuk. Ya. Kalau yang pas ini saya kayaknya bawa sate atau apa. Jadi kita makan bareng, makanannya berlimpah karena hampir setiap keluarga itu kita membawa makanan masing-masing. Jadi tidak di negeri orang kalau ada komunitas itu kita tidak merasa sendiri seperti itu. Nah, ini udah ceritanya, sharingnya udah selesai. Memang kita itu tak dapat berjabat tangan, disuruh jaga jarak. Ini mungkin kultur yang baru bagi kita. Lebaran tidak berjabat tangan, hanya berzoom, malahnya berzoom. Sekarang modelnya berzoom gitu ya. Dan kaki juga tak dapat melangkah mendekat karena aturan PSBB. Di sini aturannya boleh menerima tamu, tapi tidak di ruang tamu, di kebun, seperti itu. Bolehnya di kebun. Dan mulut juga kalau keluar kan pakai masker. Jadi izinkan saya mengucap di online ini, takobalahu minna wa minkum takobal ya karim. Semoga amal ibadah puasa kita di bulan Ramadan diterima dan bisa bertemu di bulan Ramadan berikutnya. Senantiasa sehat selalu dan semoga cepat selesai, walaupun di WHO diramalkan untuk pandemi ini sekitar 2-3 tahun lagi, itu semoga kita tetap bersemangat. Untuk itu tetap kita mari bergembira dan optimis dengan pertolongan Allah Ta'ala, jangan berkecil hati. Terima kasih, thank you well. Kasih Pak. Terima kasih, luar biasa cerita dari Den Haag, Belanda. Terima kasih Bu Ponco. Kami akan teruskan, kita rangkaikan dengan cerita guru kita yang ada di luar negeri, Pak Bunyamin ya, di Mekah, dan beliau juga mengajar di Jeddah. Pak Bunyamin, kami persilakan. Silakan Pak Bun. Ya, terima kasih Bapak atas waktu yang diberikan. Mohon izin share ya Pak ya, PowerPoint. Ya, sudah terlihat Bapak, silahkan. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini waktu Arab Saudi pas duhur, kita masih diberi nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bersilaturahim lewat Zoom yang difasilitasi oleh PGRI Jawa Tengah. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahim,
apalagi di suasana Lebaran seperti ini. Mohon izin berhenti, ada adzan sebentar, Bapak. Siap. Ya. Ini masjidnya dari mana, Pak? Ini Masjid Sudes Jeddah, Bapak. Oh, di Jeddah. Oh, sekarang posisi di Jeddah panjenengan. Sekarang lagi di Jeddah saya. Masjid kebetulan di depan rumah. Alhamdulillah. Tadi pagi berarti sholat idnya di masjid tersebut atau bagaimana? Di rumah, Bapak. Sholatu fi buyutikum. Allah. La ilaha illallah Baik, saya lanjutkan. Tadi terdengar suara adzan. Setiap waktu memang seluruh masjid tetap mengumandangkan adzan, tetapi ada hal yang berbeda sejak adanya pandemi COVID ini, Pak, Bu. Yeah. Kalau dulu tidak ada lafadz as-sholatu fi buyutikum. Sekarang yang membuat kita kangen sama masjid, yang membuat kita sedih itu setiap adzan ada lafadz as-sholatu fi buyutikum, yang artinya sholat di rumah masing-masing. Itu tadi Bapak Ibu mendengar secara langsung ya di masjid, salah satu masjid Jeddah itu Masjid Sudais, di mana kami selalu sholat berjamaah di 5 waktu di masjid ini. Namun setelah pandemi COVID ini per 9 Maret tidak ada lagi jamaah, sama sekali tidak ada, hanya terdengar suara adzan yang menyeru panggilan untuk sholat di rumah masing-masing atau as-sholatu fi buyutikum. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu yang saya hormati. Saya ucapkan terima kasih kepada pengurus PGRI Jawa Tengah, ini Pak Sabtono terutama yang sudah memfasilitasi acara ini, luar biasa. Ini adalah ajang silaturahim untuk kita semua. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang lain ya, Bu Ponco, ada Bu Fitri, terus yang Bu Yangon. Masya Allah kita bisa ketemu satu angkatan di forum ini. Ini luar biasa nikmat Allah yang diberikan kepada kita pada hari ini. Masya Allah, semoga tetap semangat ya kita seangkatan ini, Bu Ponco, Bu Fitri, Bu Erkandini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini tampak gedung Sekolah Indonesia Mekah yang begitu megah ya, yang biasanya kita mendengar anak-anak sekolah di sini, di gedung ini. Gedungnya ada 2, yaitu Gedung Putra dan Gedung Putri, terpisah kalau di Mekah itu, meskipun hanya sekedar berdampingan atau depan dan belakang. Namun karena aturan pemerintah setempat, aturan Mekah terutama, maka pembelajaran terpisah antara putra dan putri. Meskipun muridnya sedikit, 345, tetapi pembelajarannya tetap terpisah dan guru-gurunya juga terpisah. Guru laki-laki mengajar siswa laki-laki,
dan guru putri mengajar siswa putri. Perkenalkan, nama saya Bunyamin. Saya asli Tegal, Bapak Ibu, dan unit kerja saya asal SMP Negeri 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Di sini insya Allah bertugas kurang lebih 3 tahun. Mudah-mudahan bisa perpanjang minimal sampai Juni ya. Kami berharap bisa perpanjang ini dengan adanya pandemi COVID ini, karena PNS angkatan saya itu terakhir Pak Sabtono terakhir ini, dan sudah sepertinya sudah tidak bisa diperpanjang lagi untuk periode berikutnya 3 tahun. Namun mudah-mudahan ada hikmah di balik pandemi COVID ini, paling tidak sampai Juni nanti. Amin. Kalau sesuai kontrak, saya, Bu Iin, dan Bu Nelly yang 3 guru di Jeddah, saya juga Jeddah dan Mekah ini, sesuai kontrak Februari tanggal 13 itu sudah habis kontrak. Sehingga kemungkinan besar kalau nanti nasib kami masih beruntung ya mungkin sampai bulan Juni. Dan biasanya di Saudi, apalagi di kota Mekah, banyak keajaiban-keajaiban yang selalu ada saja bagi kami bertiga ini ya. Jadi dulu waktu mau berangkat, kami termasuk orang-orang yang tertinggal di antara teman-teman seangkatan. Yang lainnya sudah 2 bulan, sudah setahun bahkan berangkat di Den Haag, ada yang sudah di Kairo, ada yang sudah di Yangon, ada yang sudah di Riyadh, ada yang sudah di Singapura. Kami masih di Indonesia dan baru berangkat setahun setengah lebih baru diberangkatkan ke Jeddah atau Mekah, karena memang aturan pemerintah Saudi ini sangat ketat. Tetapi kami merasakan hikmah di balik semuanya, alhamdulillah luar biasa. Dan kami masih berharap keajaiban-keajaiban yang lain. Semoga di tengah pandemi COVID ini kami masih bisa bertahan di Saudi sampai paling enggak Juni ke depan, tahun ajaran baru yang akan datang lagi. Berarti mudah-mudahan masih setahun lagi paling cepat di sini. Kami juga mohon doa dari rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu. Baik, terkait dengan situasi atau lokasi gedung, mungkin barangkali ada yang belum tahu ya lokasinya, karena masih banyak juga ternyata teman-teman kami yang ada di Indonesia yang baru tahu ternyata ada sekolah Indonesia Mekah, ternyata ada ya sekolah Indonesia yang ada di Tanah Suci gitu. Apalagi kemarin pas menghadiri seminar penguatan pendidikan karakter, Pak Sabto itu setelah itu banyak yang japri ke saya, oh saya baru tahu kalau di Mekah ada sekolah Indonesia gitu. Ternyata mereka, jadi perlu saya informasikan kembali, mungkin promosi juga, barangkali Bapak Ibu nanti punya kesempatan umroh setelah lockdown ya, tentu saja punya kesempatan umroh atau haji, silahkan mampir ke gedung Sekolah Indonesia Mekah. Kami welcome 24 jam ya, karena lokasinya tidak jauh dari Masjidil Haram, kurang lebih 10 menit dari Masjidil Haram ya. Jadi kalau mau ke Jabal Nur itu insya Allah melewati. Ciri-cirinya gampang Bapak Ibu, ada papan warna merah putih. Ini warna merah putih bertuliskan Sekolah Indonesia Mekah. Ini ada yang putra, ada yang putri. Jumlah siswa kami ada 345, jumlah guru hanya 26 orang. Ya, dengan rombel sekian banyak, tetapi jumlah gurunya sangat terbatas, Bapak Ibu. Jumlah tendiknya 8 orang. Terkait dengan Lebaran di kota Jeddah, karena sekarang saya tinggal di Jeddah dan sampai sekarang kota Mekah belum bisa dibuka ya. Kalaupun mau ke Mekah, kami sudah harus ngantongin surat izin dulu, surat puasa istilahnya dari KBRI Riyadh, dan itu kalau sangat terpaksa sekali ya. Dan sementara kami berkomunikasi dengan teman-teman di Sekolah Indonesia Mekah maupun siswa-siswi hanya lewat virtual, karena kami juga masih mengajar di Jeddah dan kebetulan ada tugas tambahan di Sekolah Indonesia Mekah.
Oleh karena itu, pada kesempatan Lebaran kali ini, izinkan kami atas nama keluarga besar Sekolah Indonesia Mekah dan keluarga besar Sekolah Indonesia Jeddah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Allahumma amin. Untuk Lebaran kali ini memang sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena tahun-tahun sebelumnya saya 2 kali Lebaran di Jeddah. Setiap Lebaran Idul Fitri mungkin H-2 itu kami sudah ada di Mekah biasanya sekeluarga. Karena kami sudah pengen dan rindu ya, pengen langsung sholat di depan Ka'bah. Itu biasanya saya sama anak saya. Kalau istri biasanya agak belakang dikit, karena perempuan biasanya berbeda. Kalau saya sama anak laki-laki saya tuh malam takbiran, Bapak Ibu, biasanya dari jam 1 itu kami sudah menetap di depan Ka'bah sambil berzikir, sambil takbiran itu. Karena kalau sudah jam 4 lewat, itu sudah nggak dapat tempat kalau takbiran. Jadi kami jauh-jauh hari pun ya, H-2 sudah di Mekah dan sudah harus booking kamar hotel. Karena kalau tidak, kami tidak bisa masuk ke Masjidil Haram. Kalaupun bisa, biasanya kami harus jalan jauh. Karena parkiran itu sudah penuh, sudah pokoknya padat banget. Jadi kami harus sudah 2 hari sebelum Lebaran dan sudah booking kamar hotel yang dekat dari Masjidil Haram. Dari Sekolah Indonesia Mekah pun kalau sudah H-2 Lebaran itu sudah padat sekali. Sehingga mau tidak mau kami harus booking hotel kalau mau sholat Id langsung di depan Ka'bah. Dan alhamdulillah 2 kali Lebaran, alhamdulillah nikmatnya luar biasa. Bisa sholat Id bersama anak saya, kemudian istri juga di Masjidil Haram, Masya Allah, nikmat sekali. Ya, meskipun harus ngantri jam 1 malam sudah harus duduk di depan Ka'bah, dan kita pun sampai melihat bagaimana torik atau jalan diatur untuk imam sholat Id-nya itu, kita juga melihat begitu sholat Id akan dimulai. Jadi luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang pernah merasakan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram bisa kembali lagi ke Mekah, diundang oleh Allah. Dan bagi yang belum, mudah-mudahan dimudahkan jalannya untuk bisa merasakan nikmatnya sholat Id di Masjidil Haram. Pun sholat taraweh. Jadi 10 malam terakhir biasanya kami juga menyempatkan diri untuk iktikaf dan sholat taraweh di Masjidil Haram. Namun Masya Allah, sekali lagi berbeda sekali dengan suasana Lebaran tahun ini. Kami tidak dapat lagi, jangankan taraweh, kami terakhir sholat di Masjidil Haram itu tanggal 12 Maret 2020 Bapak Ibu. Dan itu sholat subuh, kami sudah tidak bisa tawaf seperti biasa, tidak bisa umroh lagi pada tanggal itu karena sudah mulai lockdown. Sampai sekarang sama sekali belum bisa masuk Masjidil Haram, karena Masjidil Haram hanya digunakan untuk para pengurus Masjidil Haram dan stafnya. Bapak Ibu yang saya hormati, nah tadi pagi kami sudah melaksanakan sholat Id di rumah bersama keluarga tentu saja. Setelah itu kami mengikuti tausiah Idul Fitri, karena kalau di rumah kami tidak ada khutbah Idul Fitri. Kami mendapat undangan seperti biasanya. Kalau Idul Fitri biasanya KJRI Jeddah juga menyelenggarakan sholat Id di halaman Wisma Nusantara atau Balai Nusantara KJRI Jeddah. Namun ada beberapa yang tidak bisa mengikuti karena lebih memilih sholat
Id di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi Madinah. Namun tetap ada setiap tahunnya sholat Id bersama di KJRI Jeddah. Pun tahun ini tadi pagi alhamdulillah meskipun melalui aplikasi Zoom, KJRI Jeddah masih menyelenggarakan takbir bersama dan bukan sholat Id, tetapi ada tausiah dari Ustadz Endang Jumali, ini staf konsul haji KJRI Jeddah, yang menyampaikan tema manifestasi takwa pasca saum Ramadan. Alhamdulillah, biasanya di KJRI Jeddah ini mungkin seperti di Den Haag ya Bapak Ibu. Seperti di Den Haag ada halal bihalal langsung salam-salaman, kemudian makan ketupat bersama, juga disediakan makanan-makanan Indonesia. Ini yang di KJRI Jeddah, usai sholat Idul Fitri. Kalau yang sholat Idul Fitri di Masjidil Haram, kami juga alhamdulillah di sana ada kupat gratis. Jadi suasananya seperti di Indonesia saja, meskipun ada di Mekah, karena ada grapari. Grapari itu restoran Indonesia. Jadi kalau jamaah umrah atau jamaah haji yang ada di Mekah dan pengen makanan Indonesia yang apa ya istilahnya yang fresh kayak bakso, rendang, soto pun ada, bisa ke Pullman Zamzam lantai berapa itu, pokoknya ada di situ, nanti ada grapari dan tersedia di situ makanan. Kalau sholat pas lagi 1 Syawal biasanya makan kupat gratis di situ karena itu semuanya adalah orang Indonesia ya. Jadi sama sekali kami selama di Mekah maupun di Jeddah itu alhamdulillah tentang makanan tidak kalah dengan di Indonesia karena mayoritas penduduk mayoritas WNI di Jeddah maupun di Mekah juga alhamdulillah masih bisa membuat makanan-makanan seperti yang ada di Indonesia. Berbeda mungkin dengan di negara-negara lain. Kalau di Mekah dan di Jeddah alhamdulillah banyak sekali WNI yang terbiasa memasak makanan Indonesia. Terkait situasi lockdown di Jeddah maupun di Mekah, bahkan untuk seluruh wilayah yang ada di Arab Saudi, Bapak Ibu, kami aturannya sangat ketat sekali. Bahkan pada tanggal-tanggal ini, mulai kemarin tanggal 23 sampai tanggal 27 aturannya diperketat ya, dan aturan-aturan itu berhasil diringkas dan dirangkum dan disebarluaskan untuk WNI yang mungkin kurang paham bahasa Arab. Ini ada KBRI Riyadh dan KJRI Jeddah yang berhasil menerjemahkan. Contoh saja, perkumpulan keluarga dalam rumah peristirahatan atau kebun lebih dari 1 keluarga dan tidak tinggal di 1 gedung, maksudnya tidak 1 apartemen, tetapi lebih dari 1 keluarga dan ketahuan, karena di sini ketat sekali, polisi itu hampir setiap distrik mengawasi, setiap zona itu diawasi oleh polisi. Perkumpulan saja seperti ini dendanya 10.000. Belum nanti perkumpulan bukan keluarga dalam rumah, peristirahatan, kebun, perkemahan, villa wisata, ini ada denda 15.000. Ada perkumpulan di acara perayaan, berkabung saja tidak boleh, apalagi pesta, seminar, resepsi, dan semisalnya. Ini ada denda 30.000, sampai ada yang 50.000, 5.000, dan kalau melanggar lagi maka nanti akan di 2 kali lipatkan. Misalnya sudah melanggar sekali, yang pelanggaran poin 1, ternyata ditemukan lagi melanggar kedua kali, maka dia akan didenda 20.000. 20.000 kali 4.000 katakanlah, berarti jadi 80 juta. Nah, hal ini membuat kami selaku warga negara asing di Arab Saudi sangat berhati-hati. Untuk keluar rumah saja, untuk saat ini kalau mau beli logistik, itu pengecualian atau beli obat, dibatasi dari jam 9 sampai jam 5 sore. Dan itu kami lakukan kalau sangat terpaksa sekali, karena pada jam-jam tersebut masih sangat panas suhunya. Kami keluar ke Bagolah, ke toko, mau beli sesuatu saja,
harus berlari-lari karena sangat panas suhunya. Dan sebelum masa pandemi COVID, kami tidak pernah keluar rumah pada jam-jam siang. Kami keluar rumah biasanya setelah maghrib. Pada maghrib itu suhunya sudah semakin turun dan tidak terlalu panas. Dan memang di Saudi ini biasanya keadaan suasana siang itu menjadi malam dan malam menjadi siang. Sehingga pas puasa itu memang di sini baik anak-anak, remaja maupun orang tua malam itu nggak tidur, tetapi siang justru tidur. Sehingga puasa di sini tidak terasa karena hanya tidur, habis sahur, sholat subuh, baca Quran sebentar, tidur, kemudian bangun duhur. Setelah duhur, kalau masih ngantuk tidur lagi sampai asar lanjut lagi, baru maghrib. Sampai anak saya yang usia 4 tahun saja, karena ikut sahur, nanti tidur, bangun maghrib, jadi seperti puasa. dan alhamdulillah tidak terasa, malah justru puasa di sini. Kalau teman-teman saya yang ada di Indonesia atau tetangga mungkin membayangkan, oh Pak Bunyamin di sana Masya Allah ya, panas sekali, puasanya gimana itu rasanya. Mereka mungkin tidak pernah tahu kalau sebetulnya di sini di rumah ya kedinginan, di rumah ya karena ada AC, ada kipas angin juga, terus kami jarang keluar ya alhamdulillah puasanya justru tidak terasa. Nah, jadi seperti itu suasana puasa di Arab Saudi, baik sebelum masa pandemi maupun saat sekarang ini hampir sama untuk keadaan puasanya. Namun yang membedakan itu kami tidak sholat taraweh. Biasanya sholat taraweh di masjid itu luar biasa, imamnya hampir setiap imam yang ada baik di Jeddah maupun apalagi di Haram, di Masjidil Haram itu sangat menyentuh bacaannya, dan tidak jarang imam-imam di sini itu menghabiskan surat-surat panjang. Kami tidak merasa, jadi sholat taraweh sejam 2 jam itu tidak terasa, bahkan membuat kami selalu kangen dengan masjid karena imamnya itu begitu menghayati, dan tidak jarang pula kalau ayat-ayatnya itu ayat-ayat yang menyedihkan, imam-imam di sini tuh menangis dan kita ikut menangis, apalagi kalau lagi doa kunut. Nah, sementara kami di Jeddah tidak bisa menikmati sholat taraweh di Haram, di Masjidil Haram, kami selalu setelah sholat sendiri di rumah, sholat jamaah dengan keluarga di rumah, kami ikut menyaksikan sholat taraweh di Masjidil Haram melalui Facebook Live ataupun layar televisi yang disiarkan oleh stasiun TV Saudi 1 dan Saudi 2 kalau untuk Masjid Nabawi. Baik Bapak Ibu, itu sekedar cerita tentang kegiatan tadi pagi dan kondisi puasa di sini. Untuk halal bihalal, keluarga Sekolah Indonesia Mekah yang biasanya kami bertemu di salah satu rumah Bapak Ibu guru atau di sekolah, kali ini insya Allah nanti malam inisiatif dari pengurus OSIS Sekolah Indonesia Mekah, insya Allah kami akan menyelenggarakan halal bihalal via Zoom. Jadi tidak mengurangi rasa dari suasana Lebaran itu sendiri. Alhamdulillah kami masih bisa mengadakan halal bihalal untuk seluruh keluarga besar Sekolah Indonesia Mekah. Baik Bapak Ibu, itu saja cerita dari saya sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekali lagi kami dari keluarga besar Sekolah Indonesia Mekah dan Sekolah Indonesia Jeddah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan dari saya pribadi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bunyamin, luar biasa sekali. Kita rangkaikan berikutnya cerita Lebaran ini di Kairo ya. Saya mohonkan Ibu Fitri untuk sepenuhnya memaparkan, menceritakan seperti apa kondisi Lebaran guru-guru di sana. Silakan Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Ini saya juga mau share
Ya, silahkan Ibu. Bentar. Oke. Udah muncul. Ya, sudah muncul Ibu, silahkan. Ya Bapak. Izayek Bapak Ibu guru semua, Izayek adalah apa kabar di sini. Kalau bahasa Arabnya kaifa haluk. Jadi Mesir itu memiliki bahasa sendiri seperti itu, bukan bahasa Arab tapi lebih ke bahasa Amiyah. Senang sekali pada pagi hari ini saya bisa bergabung lagi dengan PGRI Jawa Tengah dan ini sebuah surprise bagi saya karena harus bercerita tentang suasana Lebaran di Kairo yang emang jauh berbeda dengan hingar-bingar di Indonesia seperti itu. Nah ini pertama-tama saya mengucapkan dulu selamat Hari Raya dari kami keluarga besar Sekolah Indonesia Kairo dan di sini suasana Lebarannya jauh berbeda dengan negara-negara lain dan terutama jauh berbeda dengan di Indonesia. Saya mau bercerita dulu tentang Ramadannya, karena di sini yang euforia itu di Ramadan justru. Nah, ini adalah lampu Venus. Lampu Venus itu adalah lampu yang hanya dijual itu di bulan Ramadan. Jadi saat menjelang Ramadan, ini lampu ini akan muncul di toko-toko. Tapi setelah hari raya, entah kemana perginya, nggak ada yang jual lampu seperti ini. Ini bisa ditayangkan diperbesar, Bu? Oh iya, Pak. Ya, supaya ya, lebih jelas nampak di layar. Iya. Ya, Pak. Iya. Oke. Ini adalah lampu Venus, ini tingginya melebihi saya. Ini kayak lampion kalau di tempat kita. Dan ini hanya dinyalakan di Ramadan. Jadi budaya di sini itu bahwa Ramadan itu banyak nur, banyak cahaya. Di saat Ramadan kita itu seperti perayaan 17 Agustus seperti itu. Dan kita di mana-mana bergemerlapan lampu, juga banyak bendera-bendera seperti itu. Dan lampunya juga bermacam-macam bentuknya. Ada yang bentuknya seperti lampion yang dari Cina itu, tapi tulisannya Arab. Dan itu diisi dengan doa-doa. Terus juga ada yang berdiri seperti ini, segede gaban. Dan pokoknya di mana-mana itu penuh dengan lampu seperti itu. Nah, ini adalah makanan khas Mesir. Makanan ini namanya kunafa. Jadi yang bulat itu bukan nastar. Di sini nggak ada nastar. Ini semua makanannya manisnya Masya Allah banget, kebangetan kalau bagi kita, seperti kita itu makan gula 1 kilo gitu. Karena emang orang sini itu suka sekali dengan yang manis-manis, dan ini dimakan itu sebagai dessert. Setelah kita makan makanan pokok saat buka puasa, terus kita melanjutkan dengan makanan manis ini. Ini harganya lumayan mahal. Di sini ini satu nampan itu 250 karena dijual per kilo, dan ini ada kejunya juga, terus ada kacang-kacangannya di situ mix kayak gitu, semuanya manis. Ini seperti wajik ya, tapi bukan wajik ini, nggak tahu ini bikinnya dari apa. Ini ada setiap hari ada, nggak hanya di bulan Ramadan saja, tapi di bulan Ramadan masyarakat itu banyak sekali yang mengkonsumsi ini. Tapi terus terang kami para diaspora tidak begitu suka karena yang manisnya itu kebangetan kayak gitu. Nah, ini saat hari raya tahun lalu berarti ini saya tidak bisa memfoto tentang keadaan di dalam KBRI. Ini adalah di dalam KBRI karena kita memiliki ada sekitar 7.000 WNI yang ada di sini bersekolah di Al-Azhar kayak gitu, dan ini kita bisa masuk itu ada jamnya, ada jadwalnya seperti itu. Jadi kita tidak bisa seharian karena kita bergantian, itu pun harus antri yang lumayan panjang, dan
di dalam itu apa yang kita lakukan, kita bersalam-salaman dengan Bapak Dubes dan juga dengan para pejabat lainnya yang ada di KBRI. Setelah itu kita makan-makan. Yang kita tunggu adalah makanan Indonesia, karena yang namanya tinggal di luar negeri itu nggak mudah bagi kita untuk bisa menikmati makanan Indonesia yang benar-benar exactly rasa Indonesia gitu. Jadi kalaupun makan makanan Indonesia itu ya ala-ala saja, karena bahannya tidak sekomplit apa yang ada di Indonesia. Jadi rempah-rempahnya itu hanya paling bawang merah, bawang putih, udah itu aja. Nggak ada yang lain-lainnya. Ada kencur ini nggak ada, kayak gitu. Nah, kalau pas hari raya kayak gini, kita ada undangan dari KBRI, kita seneng banget, kita semangat. Karena rasanya itu benar-benar Indonesia banget, semua rempah-rempah ada gitu. Jadi karena didatangkan dari Indonesia gitu. Nah, di situ kita yang dihidangkan, karena kita itu apa namanya pasukannya banyak banget, jadi di dalam cuma ada ketupat, terus opor, terus ada apa itu sambal goreng kentang dan kerupuk, udah itu makanan khas kita seperti itu. Terus juga ada esnya mungkin dengan es buah yang seperti itu. Nanti setelah makan kita itu dipersilahkan untuk pulang karena bergantian dengan yang lainnya seperti itu. Itu kita benar-benar di situ benar-benar kita ngerasa bahwa kita ini benar-benar di Indonesia. Kita tidak lagi merasa saya orang Jawa, saya orang Sunda, tidak, tapi kita adalah Indonesia. Di situ kita ketemu dengan orang dari seluruh Indonesia dan berhari raya bersama. Kita juga sholat id bersama di KBRI, itu pun tidak menampung seluruh warga negara Indonesia. Jadi kita ada beberapa titik untuk sholat id, ada yang di KBRI dan ada juga yang di Nasr City. Di Nasr City itu tempatnya para mahasiswa Indonesia dan mereka datang ke KBRI setelah sholat id selesai, seperti itu. Terus ini juga lebaran pada tahun sebelumnya. Ini kita pagi sekali jadi bisa berfoto di sini. Kalau kita datangnya agak siang, kita tidak bisa berfoto. Kayak gitu. Ini rekan saya juga guru di sini. Kita beda suku, beda budaya juga, tapi kita Indonesia seperti itu. Nah, ini suasana lingkungan rumah saya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin lihat rumahnya kayak apa, ini bertingkat-tingkat seperti ini. Jadi tidak ada halamannya, tidak ada terasnya, adanya balkon. Dan saya tidak kenal dengan tetangga saya karena di sini itu tidak lazim kita itu say hello dengan tetangga atau berkunjung ke tetangga, itu nggak lazim. Kayak gitu. Ini lingkungan rumah saya seperti ini di hari raya. Jadi sepi sekali, nggak ada mobil, nggak ada orang di luar. Ini pas kita selesai dari KBRI, sekitar pukul 10 seperti itu. Nah ini saya ada di lantai 4 kayak gitu. Dan ini satu gedung itu bisa ada 50 kepala keluarga. Tergantung dari berapa tinggi dari gedung tersebut. Apa 21 lantai atau 14 lantai. Seperti itu. Dan ini Kairo adalah seperti Jakarta, capital city, ibu kota negara. Jadi di saat Idul Fitri itu orang-orang pada pulang ke kampung, tapi tidak seperti orang Indonesia yang saling berkunjung, nggak, mereka saat untuk berkumpul dengan keluarga, seperti itu. Karena di sini kalau hari raya berkumpul dengan keluarga, mereka pergi berekreasi, entah itu ke Nil atau ke Nadi. Nadi itu adalah kalau di kita kayak GOR, gedung olahraga. Jadi di sini gedung olahraga itu sebagai tempat hiburan, bukan untuk berolahraga, seperti itu. Makanya kita harus bangga jadi orang Indonesia. Kita kalau tamasya dengan keluarga itu melihat pemandangan hutan yang sangat keren atau mungkin ke kebun binatang. Kalau di sini nggak ada kebun binatang, adanya ayam kita yang di kampung itu di sini dimasukkan kebun binatang kayak gitu. Terus kayak kambing aja di sini ada di kebun binatang. Jadi ya emang begitulah di sini. Jauh berbeda dengan Indonesia. Nah ini lampu-lampu Venus ini lampu kecil-kecil, ini juga dijual hanya saat Ramadan saja. Setelah Ramadan mereka simpan, nanti dijual lagi tahun depan, seperti itu. Jadi setiap rumah menyalakan lampu dari lilin seperti itu. Nah ini juga
lampu yang gantung, kita mudah menemukan di saat Ramadan, tapi di selain Ramadan nggak ada yang jual. Nah, ini suasana Sungai Nil di malam hari. Jadi hari ini Lebaran, malamnya kita ke Nil. Kebetulan Nil ini dekat dengan rumah saya. Kalau jalan kaki sekitar 10 menit, kayak gitu. Tapi jalan kakinya tidak seperti kita jalan kaki di Indonesia santai ya Bapak Ibu ya. Di sini itu jalan kakinya seperti kita itu jalan cepat saat Olimpiade olahraga, kayak gitu. Jadi jalannya cepet banget. Karena shocking culture saya waktu pertama di sini, melihat orang jalan, itu saya kaget, saya kira ada sebuah kejadian mereka buru-buru. Ternyata enggak. Emang mereka itu kalau jalan seperti itu, cepat. Mungkin kalau bagi orang Indonesia dengan jalan santai dari rumah saya ke Nil sekitar 20 atau 30 menit. Seperti itu. Nah ini kalau Lebaran malam itu ramai sekali. Orang-orang pada ke Nil menikmati suasana Nil yang sangat adem ayem kayak gitu. Airnya juga sangat tenang dan sangat luas sekali kayak gitu. Ini Pak Bunyamin pernah ke sini nih jalan-jalan sama saya kemarin. Nah, tapi karena ini ada corona, kita nggak bisa kemana-mana. Lebaran kali ini kita hanya di rumah. Dan untuk di Kairo sendiri, hari ini kita tidak ada sholat id bersama, dan semua masjid ditutup. Juga tadi pagi tidak ada azan untuk sholat, jadi pemerintah udah menghimbau silahkan sholat di rumah dan dikasih tata cara dalam melakukan sholat id di rumah seperti itu. Dan alhamdulillah seluruh warga mengikuti. Dan kalau ditanya apakah ada hidangan hari raya, di sini kita tidak ada janur, tidak ada daun pisang, jadi nggak ada ketupat, tidak ada lontong, terus juga saya sendiri hari ini tidak memasak opor karena emang ya sulit sekali untuk mendapatkan bahan-bahannya. Santan ada, tapi tidak seperti di Indonesia, dan kita hanya menyambut hari raya Idul Fitri ini dengan paling saya mengikuti keinginan anak saya saja. Mereka lebih suka coklat, oke. Terus kalau untuk bikin nastar di sini juga harga nanas itu mahal. Satu nanas itu 80, sekitar 60.000 rupiah itu satu nanas. Jadi kalau untuk hidangan kayak di Indonesia yang ada sambal goreng kentang, ada opor, ada ini, itu kita saya belum pernah bikin sendiri di Mesir karena emang sangat ribet dan juga keterbatasan dari bahan-bahan yang ada. Paling ya kalau hari raya anak saya itu udah semangat kita mau makan opor di KBRI, udah itu. Seperti itu. Jadi disitulah benar-benar kita merasakan Indonesia banget kayak gitu. Nah, untuk budaya orang Mesir sendiri saat hari raya Idul Fitri ini mereka tidak saling berkunjung kayak adatnya di Indonesia, say hello dengan tetangga itu tidak ada. Jadi di sini itu Idul Fitri itu sepi, malah yang rame saat Idul Adha kayak gitu. Idul Adha itu mereka ada acara nyembelih kayak gitu di tiap keluarga nanti dibagi-bagikan, dan kemeriahannya itu sangat terasa sekali saat Idul Adha. Tapi saat Idul Fitri itu kita merasakan hanya sepi dan tidak ada yang istimewa. Habis sholat id pun orang-orang udah pada selesai pergi. Nggak ada salam-salaman, maaf lahir batin ya, itu nggak ada. Paling ucapan yang biasa diucapkan itu, kulusana enta wa thayyibah, paling seperti itu. Kayak gitu. Jadi hanya sebuah doa atau mungkin Happy Idul Fitri, udah cuma itu. Nggak ada mohon maaf lahir dan batin, salam-salaman, itu nggak ada. Seperti itu. Jadi untuk kemeriahan Idul Fitri masih meriah sekali di Indonesia. Kita bertemu banyak orang kayak gitu. Dan di sini juga Idul Fitri itu juga libur sebagai libur nasional juga. Jadi semua toko juga kantor itu tutup. Tapi mereka liburnya tidak kayak di Indonesia 1 minggu. Karena di sini bukan hari yang kayak di Indonesia sangat luar biasa ya. Hari Idul Fitri kan di Indonesia itu bisa libur sampai 1 minggu gitu. Kalau di sini enggak. Kalau Idul Adha di sini liburnya lama kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu hidangan
di selama bulan Ramadan. Ini semuanya kering, ada kurma kering, terus ada kacang-kacangan juga, terus di situ juga ada barkuk itu peach, terus ada juga apa namanya, lupa saya namanya itu, buah tin yang kering itu di Indonesia ada, itu dioleh-oleh haji. Ini semuanya dimasukkan dalam wadah, dikasih air, didiamkan semalam. Nanti diminum saat buka puasa. Nah, saat buka puasa ini, semua yang kering itu udah jadi meleleh dan rasanya itu manis seperti keluar madunya, kayak gitu. Dan ini salah satu hidangan favorit orang-orang Mesir, kayak gitu. Dan ini penuh dengan penuh dengan nutrisi. Karena kalau kita makan ini, itu badan kita itu akan ngerasa meskipun puasa 1 hari selama 15 jam, ini tuh bagus sekali karena emang di dalamnya mengandung kayak madu seperti itu. Sedangkan orang Mesir itu tidak makan nasi mereka, kayak gitu. Mereka makannya itu ada roti tersendiri seperti itu, dan kalau sahur mereka hanya makan zabadi. Zabadi itu yogurt, kayak gitu. Dan emang dari segi makanan itu sangat berbeda sekali, dan ini salah satu challenge, salah satu tantangan bagi kita para diaspora itu untuk tinggal di negara lain dengan tantangan makanan yang berbeda seperti itu, dan kita harus mampu beradaptasi dengan itu. Nah, ini saat buka bersama, di sini nggak ada kayak kita buka bersama, tarawih bersama, itu nggak ada, karena di sini perempuan itu nggak lazim pergi ke masjid. Di sini perempuan sholatnya itu di rumah, laki-laki yang ke masjid. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, terus masuk ke masjid, kenapa tempat sholat perempuan itu kecil sekali? Karena emang di sini perempuan tidak lazim sholat di masjid. Mau sholat tarawih pun kita di rumah untuk perempuan. Jadi yang ke masjid itu laki-laki, seperti itu. Tempat sholatnya perempuan itu kecil sekali. Ini kita buka bersama dengan makanan khas Indonesia. Biasanya kita keliling, hari ini ke tempat siapa, besok ke siapa, kayak gitu. Jadi kita ngerasa benar-benar kita punya keluarga, kita tidak hidup sendiri, seperti itu. Karena emang namanya hidup sebagai minoritas di negara orang, itu tidak mudah. Apalagi saat di masa seperti ini, adanya corona, mereka tidak bisa membedakan mana orang Indonesia dan orang Cina. Kita sering dibully, sering dikatakan, kamu itu Cina, kamu pembawa penyakit. Dan sering juga kita itu diasingkan sama mereka, karena mata kita yang kecil dan kita yang bodinya itu kecil, seperti itu. Dan pernah juga naik taksi itu ditolak sejak ada corona, karena mereka takut kalau terkena virus corona. Dan ini kita makannya sama kayak di Indonesia, nasi, tempe goreng, seperti itu. Dan di sini tempe goreng harganya juga lumayan. Satu tempe itu sekitar 5.000, hanya satu pieces itu 5.000. Kalau di Indonesia mungkin 1.000 dapat 3 atau berapa sekarang, atau 1.000 dapat 1 ya. Sekarang itu di sini 5.000 atau 5 pon. Itu untuk tempe goreng, kayak gitu. Dan ini pun untuk rasanya ya ala-ala kayak gitu, karena emang rempah-rempahnya nggak sekomplit di Indonesia. Tapi alhamdulillah kita bersyukur ya masih bisa menikmati makanan Indonesia dan masih bisa makan nasi sehari 3 kali, sedangkan orang-orang sini tidak makan nasi, seperti itu. Nah, ini sebelum saya akhiri cerita saya dari negeri piramida, negeri Fir'aun, ada pantun dari saya. Batok kelapa dibakar jadi bara, terbakar semua tidak tersisa. Wahai saudara seiman senegara, saya ucapkan selamat berhari raya. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Kita rangkai ya sekarang yang dari Yangon. Silahkan Ibu Oki. Ibu Oki. Yangon, seperti apa keseruannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau puji bagi Allah atas nikmat iman, nikmat sehat, nikmat selamat pada hari ini kita bisa berjumpa di webinar ini. Sharing sebenarnya ya, hanya ngobrol-ngobrol santai tentang bagaimana Lebaran di beberapa negara. Dan saya takjub mendengar cerita kisah rekan-rekan semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Izinkan saya men-share PPT-nya. Ya, bentar. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh PGRI Jawa Tengah, sehingga kami semua berkesempatan untuk bercerita apa yang kami alami selama di luar negeri menjadi seorang diaspora. Ya, untuk Lebaran kali ini, ya, ini foto 2017, 2018, 2019. Alhamdulillah sudah 4 kali Lebaran di negeri asing. Ya, jadi udah ngalahin Bang Toyib ini. Udah 4 kali. Cuman yang keempat ini udah nggak ada fotonya karena sudah nggak ada. Tadi nggak ada. Saya sempat nangis. Ya, saya ceritakan dulu Muslim di Myanmar. Muslim di Myanmar itu minoritas, 4,5% dari total populasi. Jadi sekitar 2.500.000 seluruh Myanmar. Itu yang terdata di Biro Statistik Myanmar. Namun konon kabarnya dari rekan-rekan yang Muslim bahwa sebenarnya jumlah itu lebih daripada yang tercatat di data statistik. Kenapa? Karena itu baik KTP saja. Pemerintah Myanmar itu jadi untuk menjadi pegawai negeri, menjadi angkatan tentara, menjadi polisi itu memang semuanya hanya untuk yang Buddhis. Jadi agama lain tidak bisa, sehingga banyak yang berKTP Buddhis, tetapi sebenarnya mungkin agamanya bukan Buddhis, bisa beragama lain. Kemudian mazhabnya mazhab Hanafi. Jadi bagian Pakistan, India, Bangladesh itu mazhabnya Hanafi. Kalau kita kan Syafi'i ya. Nah, kemudian kalau kita lihat orang tuh sempat khawatir ketika pertama saya sampai di Yangon itu 2016 Desember. Apalagi waktu itu awal 2017 itu sempat memanas di Rohingya. Jadi saya mendapatkan japrian banyak tentang bagaimana kamu aman nggak ini itulah, semua pada khawatir. Alhamdulillah kami di Yangon aman. Rohingya itu negara bagian, salah satu negara bagian dari Myanmar, ada 14 negara bagian. Dan kemudian cukup jauh, ya kalau saya dari Cilacap, jadi asalnya dari Cilacap itu sekitar 12 jam lah, kayak Cilacap ke Surabaya. Jadi Yangon Rohingya itu sekitar 12 jam lewat darat, dan jalannya aduhai. Jadi di sini kalau bayangin saya pertama kali masuk Yangon itu ya Indonesia 80-an. Jadi jalan tolnya aja bisa dilewatin sapi, bisa dilewatin macam-macam ya, bebek apa tadi ayamnya Mbak Fitri di Kairo, ayam kambing masuk ke zoo. Kemudian kami tetap ada 18 masjid di Yangon, jadi banyak. Tapi kalau teman-teman di Den Haag, di Kairo, apalagi di Jeddah Mutawa, Pak Bun, saya ngiri lihatnya. Masjid itu di Yangon hanya untuk laki-laki. Dan itu dikunci, dibuka hanya saat sholat 5 waktu. Jadi ketika misalnya kita lagi jalan-jalan kemana-mana itu mau sholat nggak bisa. Jadi karena dikunci. Gitu. Jadi alhamdulillah kita tinggal di Indonesia ya, rasa banget betapa nikmatnya hidup di Indonesia. Ya, tetapi masjid-masjid seperti yang itu adalah yang sebelah kanan itu saya sharekan, itu adalah salah satu masjid tertua yang ada di Yangon. Komunitas Muslimnya banyak juga dan sangat kuat. Nah, yang di atas ini yang tulisannya seperti tulisan cacing itu adalah pengumuman tadi malam. Itu baru rilis itu jam 8. Jadi biasanya itu yang itu 1 hari sesudah Indonesia. Jadi saya ketika Ramadan itu, 1 Ramadan itu teman-teman di Indonesia sudah berpuasa hari Jumat. Saya hari Sabtu 25 April waktu itu. Jadi ya saya sudah berpikir tadi malam semua orang pada mau lebaran guys hari ini. Saya udah mau nangis, saya udah ya Allah saya lebarannya masih besok gitu. Tahu ternyata di grup PKM Masjid
KBRI ada pengumuman ini dan diterjemahkan bahwa lebarannya hari ini. Alhamdulillah, yes. Ini sama, jadi hilalnya cepat terlihat. Alhamdulillah, saya senang sekali karena bisa berlebaran bersama dengan keluarga dan rekan-rekan di Indonesia. Jadi kami hanya berpuasa 29 hari. Baru tahun ini nih, selama saya tinggal di yang 4 kali lebaran di tahun ini, bahwa harinya sama. Kemudian Ramadan Idul Fitri diaspora Indonesia. Jadi saya tidak bisa menceritakan bagaimana kondisi Ramadan Lebaran di populasi Myanmar, karena kita tidak bisa ke sana. Itu hanya untuk laki-laki dan kecil. Kalau suami saya pernah 3, 5, 4 kali gitu ya, sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu bisa 2 shift, Jadi suami saya kaget karena masuk sudah penuh. Jadi saat penuh, jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya banyak sekali populasi penduduk yang beragama Islam. Nah, ternyata suruh nunggu nanti shift yang kedua gitu. Oh iya, sudah gitu. Jadi nunggu, ternyata ada shift kedua. Kemudian akhirnya saya hanya bisa menceritakan apa yang saya alami sebagai diaspora Indonesia di Yangon. Nah, untuk Ramadan Idul Fitri tahun ini sangat berbeda. Sangat-sangat jauh berbeda. Saya sedihnya luar biasa. Biasanya Ramadan itu setiap hari full. Buka puasa, kemudian tarawih, kemudian 10 hari terakhir itu ada itikaf, terus kemudian sahur bersama itu di masjid full. Jadi itu dari donatur dari kita semua jamaah menjadi host setiap hari untuk memberikan hidangan buka puasa serta sahur. Tapi tahun ini tidak ada, jadi memang tidak boleh. Di yang sendiri kita tidak boleh ada sholat id dan kegiatan-kegiatan keagamaan selama COVID-19 ini. Dan seperti karena di Myanmar itu masih rezim militer, meskipun KBRI yang memiliki masjid, itu pun izinnya kepada pemerintah Myanmar itu bukan untuk tempat ibadah, untuk masjid. Karena kalau izin masjid nanti tidak dapat izin. Jadi waktu itu izinnya untuk kegiatan organisasi. Gitu. Jadi tapi sebenarnya masjid besar. Ini tadi malam. Kalau yang ini tadi malam, jadi lembaga zakatnya masjid KBRI yang itu mengumpulkan infak sodakoh, zakat mal dengan zakat fitrah para warga negara Indonesia di Myanmar, kemudian disampaikan kepada mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat infak sodako. Di petugas-petugas dari Amil mengirimkan tadi malam. Kemudian biasanya ini sholat id, ini adalah Masjid Al-Muhajirin KBRI Yangon. Ini tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita biasanya itu ada undangan sholat. Jadi sholat berjamaah. Masjid ini kapasitasnya bisa banyak ya. Biasanya penuh, jadi bisa sampai ke teras-teras. Biasanya yang bapak-bapak sampai ke teras. Kalau ibu-ibu paling 2-3 shift, 2 shift baru cukup. Tapi kalau bapak-bapak biasanya sampai keluar ke teras. Tapi tahun ini tidak ada, sedih sekali. Benar-benar penuh banyak hikmah, pasti diimamin suami 30 hari, kemudian sholat idnya juga, jadi di rumah, semuanya di rumah, dan banyak masak, mencoba resep baru. Kemudian yang ini biasanya setelah, jadi ritualnya kalau Idul Fitri itu adalah sholat id, kemudian setelah sholat id itu ada open house dari KBRI yang kalau ini tahun 2018. 2018 itu kami open house-nya dari KBRI itu menggunakan spot sekolah. Jadi ini spot sekolah. Jadi warga negara Indonesia yang ada di Myanmar itu sekitar 600 orang.
yang tercatat di KBRI, dan yang tinggal di Yangon sekitar 300. Tetapi di sekitar Yangon misalnya 4 jam, 2 jam dari Yangon, itu biasanya mereka juga menyempatkan untuk bisa ikut sholat Idul Fitri dan open house, mengikuti open house ke Yangon. Selama ini kami juga tetap di dalam masjid, karena seperti yang tadi saya sampaikan, di Myanmar tidak boleh ada ibadah-ibadah keagamaan yang selain Buddhis. Jadi ketika kami takbiran juga tidak menggunakan speaker, jadi di dalam. Kemudian ketika azan tadi betapa nikmatnya Pak Bun tadi mendengar suara azan yang begitu keras. Memang sih saya juga tetap masih mendengar azan karena flat saya itu depan masjid. Jadi kami satu flat seluruh guru itu di dalam lingkungan KBRI. Jadi kebetulan flat saya di depan masjid persis. Jadi biasanya tetap mendengar azan walaupun lamat-lamat ya, samar-samar, kami masih bisa mendengar. Jadi itu adalah nikmat yang luar biasa saat kita di Indonesia. Biasa seperti tadi yang disampaikan teman-teman, bagi para warga negara Indonesia diaspora yang ada di luar negeri itu pasti rindu masakan Indonesia. Tapi alhamdulillah kalau masih Asia, meskipun sangat jauh berbeda makanannya, di sini tuh semuanya rasanya kecut banget, asam. Makanya di situ makanannya banyak, makanya kalau mereka makan itu pakai baskom. Itu tuh yang di meja ini kan ada baskom buat wadah itu. Nah itu segitu mereka makan. Saya pikir nggak, laki-laki nggak berbuat zakat, makanya banyak banget nasinya, banyak banget lauknya. Tapi ternyata kok kurus-kurus gitu. Ternyata karena mereka selalu menggunakan jeruk nipis, kemudian bawang dengan kecap asin. Jadi bawang putih dengan kecap asin itu untuk kesehatan. Dan mereka jeruk nipis. Kemudian naik lantai flat, 7 lantai, 9 lantai tanpa lift. Nah, itu yang bikin kurus-kurus juga. Seperti itu. Dan mereka itu ternyata lebih daripada orang Sunda untuk daun-daun hijaunya. Suami saya kaget sampai sini. Loh, kok ternyata kita kalah nih orang Sunda. Di sini lalapannya lebih komplit ya. Ya seperti itu. Biasanya kita open house di sini, tergantung bisa di sekolah, bisa di KBRI. Ini tahun 2018 di sekolah. Jadi setelah open house biasanya saling ngobrol yang tidak pernah ketemu. Kalau kami di flat biasa ya, apalagi kalau Ramadan itu, kalau Jumat itu ada pengajian rutin di masjid. Jadi dan makan Indonesia udah biasa. Jadi minimal seminggu sekali makan makanan Indonesia. Terus 1 pekan sekali hari Ahad itu ada warga kerukunan Indonesia di Myanmar itu kita ada lahan bersama, kemudian paguyuban seperti itu, sehingga makan makanan Indonesia lagi minimal seminggu itu 2 kali. Jadi setiap pekan kita tidak terlalu rindu makanan Indonesia. Yang nggak ada tapi kecuali nggak ada di sini. Kemudian apa itu ya? Mungkin ubi tidak ada, jadi saya rindu untuk makan stripping ubi. Ya banyak yang nggak ada, tapi tetap masih mungkin karena masih Asia. Kemudian setelah ini dari tahun 2019, kalau ini open house-nya di KBRI. Jadi setelah makan-makan, bersalam-salaman, terus berfoto bersama, itu adalah kegiatan rutin. Tapi tahun ini tidak ada yang memang tidak mungkin kita lakukan. Walaupun kita memang sangat terlokalisir areanya di premis KBRI, jadi kayak ada benteng gitu ya, nggak masjidnya, kemudian warga KBRI dan guru sekolah dan tenaga kependidikan itu beda gitu, terisolasi. Tetapi pasti dari terus tetap tidak boleh ada kegiatan terorganisir di masjid. Jadi jangan sampai kalau ketahuan oleh pemerintah Myanmar kita malah bermasalah. Jadi ketika pembayaran zakat dan zakat itu pengurus dari takmir masjid itu yang menerima zakat buka lapak
setiap hari 2 jam jelang maghrib seperti itu sampai isya. Kemudian ya itu ceritanya. Kalau saya tidak bisa menceritakan banyak karena saya tidak bisa masuk ke dalam masjidnya. Saya pernah masuk ke masjidnya itu bukan ke masjid, tetapi ke kayak aula yang memang untuk pernikahan. Jadi kalau ada undangan pernikahan itu kita sudah masuk. Tidak bisa masuk ke masjidnya mengikuti ijab kabulnya, tetapi kita ke aulanya untuk kondangannya. Kecuali kalau ingin orang tersebut disaksikan oleh banyak orang, termasuk putri-putri, perempuan-perempuan, nah mereka ijab kabulnya nggak di dalam masjid tapi di aula, tergantung. Jadi karena memang di sini sangat strict ya. Sebenarnya kalau menurut saya bukan karena agama ya Sarah, tapi lebih kepada politik. Di sini lebih besar politiknya menurut saya pribadi. Tetapi alhamdulillah so far kami bahkan para Myanmar yang muslim juga banyak yang menggunakan kerudung. Orang tua murid itu banyak sekali yang berkerudung, memakai gamis, bahkan niqab gitu. Jadi sadar itu juga masih fine aja di kami. Jadi buat Bapak Ibu yang berpikir bahwa di Myanmar itu apakah aman untuk kami, alhamdulillah so far aman. Mungkin apa yang diberitakan oleh media di televisi atau di media-media lain itu saya tidak mengatakan bahwa itu tidak benar, itu benar, tapi nggak seperti itu juga gitu, karena ini lebih ke politis menurut saya. Jadi terima kasih semuanya Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk mendengarkan. Tadi juga Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah berbagi cerita. Kata rekan-rekan Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih Pak Sabtono.